Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Sebelumnya gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, jadi ada pertanyaan gini teman-teman ya. Ini mungkin salah satu jadi pertanyaan teman-teman semua juga. Ibu saya habis diinfus, terus pulang ke rumah, kenapa jadi pahanya bengkak? Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang gue juga agak sedikit bingung jawabnya. Cuman di sini gue mau sedikit sharing ya teman-teman ya. Pertama harusnya dijelasin dulu di infusnya di bagian mana, apa di paha, apa di tangan. Kalau di infusnya yang di tangan terus pahanya yang bengkak, itu otomatis bukan karena infusannya teman-teman. Ya kecuali memang yang ditusuknya di paha. Tapi setahu gue jarang banget ada orang diinfus di paha, paling kalau enggak di kaki ya teman-teman. Seperti itu. Tapi pada pasien-pasien dewasa biasanya yang diinfus di kaki untuk yang memang sudah udem teman-teman tangannya, jadi dia kelebihan cairan, ngegendut gitu, akhirnya susah nyari akses vena, biasanya dicari di kaki. Kadang di kakinya juga suka udem teman-teman, jadi ada beberapa kali gagal di semua tempat dicoba, akhirnya dapetnya di kaki. Nah di sini pertanyaannya, kemungkinan ya ini diinfusnya di kaki terus pahanya bengkak. Ya gua nggak ngerti sih sebenarnya bengkaknya itu karena apa ya, jadi agak sedikit membingungkan pertanyaannya karena datanya yang data dari pertanyaan juga kurang jelas teman-teman. Intinya bengkak itu ada yang bengkak karena cairan, ada yang bengkak memang karena peradangan. Ya, dengan pasien-pasien dewasa biasanya ada terjadi pada pasien-pasien CHF ya, penurunan curah jantung. Itu kakinya tuh bengkak teman-teman. Jadi kalau dipencet baliknya lama teman-teman. Nah, itu ada cairan tuh teman-teman. Kita bisa bilangnya kok di kesehatan, wah nih kakinya udem gitu kan karena cairan, aliran darah baliknya kah yang kurang lancar atau ada penyakit penyerta lainnya. Ya kalau memang bengkak seperti itu ya biasanya konsultasi ke dokter teman-teman, itu bukan karena infusan. Sedangkan kan kalau di rumah sakit infus itu teman-teman yang dimasukkan ke tubuh pasien itu udah sesuai dengan anjuran dokter. Ya tentu dari dokter tuh udah sesuai dengan hasil lab dan lain-lain, jadi nggak sembarangan. Hati-hati buat teman-teman yang suka infus di rumah sembarangan, nggak tahu takaran cairannya berapa, yang dimasukin berapa, kebutuhan tubuhnya seperti apa. Makanya gue tuh sekarang nggak pernah teman-teman nerima yang namanya orang sakit mau diinfus di rumah tuh, nggak pernah sama sekali ya, karena semakin gue banyak tahu semakin ngeri teman-teman efeknya, bisa nanti pasiennya malah jadi sesak napas dan lain-lain ya. Makanya biasanya kalau dengan lansia apalagi teman-teman dengan penyakit-penyakit tertentu biasanya gue anjurkan ke rumah sakit ya. Kalau memang nggak mau ke rumah sakit gue edukasi ada apa adanya gitu teman-teman ya, karena prognosis pasien teman-teman ya kelihatan kadang-kadang dari pengkajian pertama kali kita lihat ya, kita inspeksi dulu kan, wah apa napasnya jelek ya kan, apakah dia sedang syok dan lain-lain. Dari situ biasanya gue edukasi ke keluarga, ini mau dibawa ke rumah sakit apa didiemin aja di rumah, intinya seperti itu. Kadang-kadang kebanyakan orang nggak ngerti, udah di sini aja lah, nggak usah kemana-mana, giliran bener-bener ambruk baru mau dibawa ke rumah sakit dan seperti itu ya. Jadi banyak banget ya teman-teman ya, jadi di sini pertanyaannya kurang jelas ya. Kalau memang bengkak karena infus ya biasanya dia meradang. Nah dari situ teman-teman, kalau memang terjadi peradangan karena infus ya, bengkak, sakit, merah ya, itu teman-teman harus kasih salep yang ada kandungan silvernya. Boleh teman-teman kasih burnazin teman-teman, kasih yang tebal, misalnya di tangan nih, kita ngomong di tangan, itu kan di paha ya, di tangan bengkak nih, itu tempelin burnazin yang tebel, terus teman-teman tutup, nggak usah kencang-kencang dibalutnya teman-teman ya, asal ngambang aja, itu ditutup, kasih burnazin yang bener-bener tebel ya. Nanti biasanya peradangannya akan menurun dengan sendirinya seperti itu. Walaupun ada nanai jangan dipencet-pencetin, semakin teman-teman pencetin kencang-kencang maka itu jaringan yang di dalam tuh mudah rusak dan otomatis rasanya sakit teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan, karena memang ada beberapa kasus setelah diinfus ya itu terjadi peradangan ya, akhirnya infeksi ya, selulitis ya kalau nggak salah ya, akhirnya harus operasi dan lain-lain. Itu beberapa kali terjadi ya teman-teman seperti itu. Jadi kalau teman-teman
mengalami infus, baiknya area bekas infus tuh harus dijaga kebersihannya. Boleh nanti kalau ada bekas darahnya dibuka dulu terus ganti pakai Hansaplast ya, tutup ya. Jadi jangan sembarangan kena debu, kotoran dan lain-lain karena masih ada resiko infeksi. Kapan boleh dibuka? 3 sampai 5 hari kemudian ketika lukanya benar-benar udah nutup rapet ya, itu boleh dibuka teman-teman. Sekian videonya kali ini dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.